Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita hari ini ngelanjut materi kita yang kedua, lanjut dari kemarin, tapi kakak kemarin sore tadi ngasih tugas ke kalian, kan kakak bilang sekitar mungkin sekitar 15 atau sekitar 15 sampai 1 jam untuk bisa ngerjain itu. Jadi kita lanjut aja, kita buka soalnya sebentar. Nah, itu file Excel-nya udah kakak masukin ke Drive untuk kalian bisa belajar lagi di di Excel-nya lanjutan yang kemarin. Nah, kita seperti yang kakak bilang kemarin, kakak bakal tanya satu persatu mengenai soal yang kakak kasih ini. Ini kan hampir sama dengan, ya mungkin berbeda nominalnya aja. Untuk soal persamaan dasar akuntansi yang kakak jelasin kemarin. Mungkin kalian juga pernah dibahas waktu di kelas perkuliahan, mungkin kan. Oke, di sini kakak dulu aja yang jawab ya, dari nanti yang A sampai I-nya, L, itu kalian yang jawab. Kakak baca dulu, Kumala Dry Cleaners ini dimiliki dan dikelola oleh Ratih Kumala. Gedung dan peralatan kantor yang digunakan oleh sewaan karena sedang menunggu perluasan fasilitas baru. Nah, pekerjaan penatu sebenarnya dikerjakan oleh perusahaan penatu lain. Nah, ini kan sama nih kayak soal kemarin, beda di nominal aja. Aset dan liabilitas perusahaan per 1 Juli adalah sebagai berikut. Nah, jadi di transaksi pertama kita jangan langsung ngerjain yang A sampai sekian, tapi kita tulis dulu yang namanya saldo awal. Nah, di sini kakak mungkin tulis, kakak jawab yang saldo awalnya dulu, baru A sampai L-nya itu kalian sebutin secara lisan aja. Oke, di sini kakak tulis dulu untuk judulnya dulu. Jadi ingetin ya, kalau kita buat transaksi apapun di dalam akuntansi, itu kita harus membuat dulu yang namanya judul pencatatan itu apa. Nah, ini namanya Kumala Dry Cleaners. Coba di sini. Kumala Dry Cleaners. Untuk periodenya di sini Juli 2016. Per Juli 2016. Oke, di sini tanggal. Di sini kakak jelasinnya pakai akun bahasa Indonesia ya, nggak pakai akun bahasa Inggris. Harta. Ini kita buat harta. Ingat ya, rumus persamaan dasar akuntansi itu harta sama dengan liabilitas ditambah ekuitas.
Di sini ada kas, piutang, perlengkapan, tanah. Wah, ini sama banget kayak kemarin. Piutang, dagang, perlengkapan, tanah, utang sama utang usaha. Ini pasifa. Utang usaha sama modal. Oke, untuk kasnya tadi, kalau saldo awal kita tulisnya tanggal 1 ya. Kas 45 juta, piutang 93 juta. Di sini kasnya 45 juta, piutangnya 90 berapa tadi? 93, perlengkapannya 7. Perlengkapannya 7 juta. Tanahnya 75 juta, piutangnya 40. Tanahnya 75 juta, utangnya 40. Oke, untuk modal kita totalin dulu aja untuk jumlah asetnya itu berapa. Nah, 220 juta. Jadi untuk mencari modal, total aset dikurangi dengan total utang. Dapat. Nah, jadi di sini kan di soal gak ada nih tulisan, gak ada nominal berapa sih modal, jadi kita hitung sendiri. Dari total harta dikurangi dengan total utang, baru dapat modal. Nah, di sini baru dikatakan kalau di saldo awalnya itu udah balance. Oke. Untuk yang nomor 1, boleh siapa ya? Mungkin kakak tunjuk aja. Siapa ya? Mungkin Vira dulu aja, mungkin yang bagian A. Oke, yang bagian A itu Rati Kumala menambah investasi di perusahaan dengan setoran tambahan 35 juta di rekening bank perusahaan. Berarti itu menambah di kas, dimasukkan di aset 35 juta dan langsung ke liabilitas atau prive di bawah modal Rati di bawah modal 35 juta. Nah, pas di kas 45 ditambah 45 juta ditambah 35 juta menjadi 80 juta, dan untuk di modalnya 180 ditambah 35 juta menjadi 215 juta. Oke, bener ya, tadi bukan prive tapi pasifa. Jadi di tanggal 1 bagian A itu menambah modal, 3 menambah modal berarti karena kita sifatnya menambah investasi berupa kas, setoran, jadi kas kita bertambah 35 juta sama modal kita juga bertambah 35 juta. Oke, lanjut. Jangan lupa ditotalin ya kalau di setiap tanggal. Karena supaya tahu ini benar gak sih, balance gak di tengah-tengah. Oke, untuk yang B boleh siapa ya? Kak, aku boleh nggak? Boleh. Oke. Kalau untuk yang B itu kan karena dikatakan dia membeli tanah, maka jurnalnya itu tanah pada kas, jadi di bagian tanahnya itu bertambah 50 juta, kemudian di bagian kasnya itu kurang 50 juta, otomatis kasnya tinggal sisa 30 juta, dan di tanahnya jadi 125 juta. Oke, benar ya untuk tanggal 2
tanah kita tulis dulu di sini 50 juta. Baru kasnya berkurang 50 juta. 50 juta. Nah, kita totalin. Kemudian yang tanggal ketiga, yang C, Alia dulu aja mungkin atau enggak si Elva. Aku ya, Kak. Ya, boleh. Yang C. Yang C itu menerima kas dari pelanggan atas jasa penatu ya menambah kas di harta, terus modalnya juga nambah. Modal bertambah. Iya, Mak. Pendapatannya tambah. Oke, benar ya. Jadi untuk C itu kas bertambah, modal bertambah. Di situ karena dia menerima pendapatan sebesar 32.125.000. Modalnya juga bertambah 32.125.000. Oke, lanjut yang keempat. Mungkin satu orang langsung 2 soal aja. Untuk D sama E, mungkin boleh si Elva atau enggak Arif boleh. Arif ya, Kak? Ya. 2 ya, D sama E. Ya, yang D membayar sewa tempat untuk bulan berjalan senilai 6 juta. Itu berkurang di kas dan berkurang di modal, Kak. Oke, yang E. Kalau yang E, membeli perlengkapan secara kredit itu menambah perlengkapan dan menambah utang dagang. Oke, benar. Kakak enggak tulis lagi ya, karena kita mau lanjut materi lain. Lanjut aja ke F sama G. Alia. Boleh. Atau siapapun. Oke, Alia. Tadi udah, Kak. Tapi ini. Siapa yang tadi belum ya? Oh, Elva. Iya, Elva. Yang F sama yang G ya, Kak? Iya, yang F sama yang G. Yang F membayar kreditur untuk melunasi utang usaha. Jadi berkurang di kas dan berkurang di utang. Terus untuk yang G mendapatkan imbalan atas jasa penatu pada pelanggan yang dicatat sebagai piutang usaha sebesar 84.750 itu bertambah di dan bertambah di modal. Oke, benar. Untuk yang H sama yang I mungkin Vira. Lanjut lagi, balik lagi ke Vira. Oke, bentar ya, Kak. Untuk yang H sama I. Untuk yang H itu dia masuk di aduh, aku senangnya ngomong liabilitas, Kak. Sudah terbiasa. Tidak apa kan? Gak apa-apa. Lanjut. Oke, untuk yang H sama itu, untuk yang di H itu dia masuk di liabilitas, berarti 19.700 bertambah 29.500 menjadi 49.200. Kalau untuk yang itu dia bertambah di kas berarti 33.325.000 ditambah dikurang 14 juta
totalnya tinggal 19.325.000. Oke, untuk yang H berarti dia kas sama menerima tagihan berarti beban kita berkurang, beban kita bertambah, yang kalau di persamaan dasar modalnya berkurang, kemudian liabilitas kita juga bertambah. Oke, benar. Untuk J sama K itu Kak, maaf suaranya kecil banget. oh iya ya. Nah, untuk yang J sama K mungkin siapa boleh yang bisa atau enggak? Aku bisa, Kak. Iya, boleh. Lanjut. Kalau untuk yang J itu karena dia penerimaan kas setelah pelunasan piutang, maka jurnalnya itu kas pada piutang, kasnya bertambah 88 juta, kemudian untuk piutangnya berkurang, sehingga kasnya itu sisanya tinggal 107.325 juta, kemudian piutangnya tinggal sisa 89.750.000. Kemudian untuk yang K, karena di situ dibilang dia yang udah digunakan 3.600.000, maka sisanya itu dari si perlengkapan ya, jadi 5.900.000 gitu. Oke, bener ya. Jadi udah bisa semua. Kakak bilang udah bisa semua sih. Di sini nggak ada yang nggak bisa jawab gitu. Yang L mungkin kakak aja yang jawab. Menarik kas berarti prefer, sama seperti beban berarti mengurangi modal. Sama karena kita menarik kas berarti kas kita juga berkurang di persamaan dasar akuntansi. Kalau kita udah benar ngerjainnya itu pasti balance. Kecuali kalau kalian salah catat di nominalnya. Nominal di posisi aset sama nominal di posisi pasifa itu ada yang berbeda, ya itu yang menyebabkan transaksi kita nggak balance. Oke, kita lanjut ke materi lagi. Karena udah paham mengenai persamaan dasar akuntansi, kita lanjut ke jurnal umum. Oke. Kalian boleh buka di modul. Jadi jurnal umum itu kalau secara teorinya suatu buku harian tempat mencatat semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan secara sistematis dan kronologis. Artinya transaksinya itu harus dilakukan secara berurutan, jangan ada yang kebalik-balik gitu. Dari misal dicatat dulu tanggal 5 baru tanggal 1, nggak boleh kayak gitu ya. Jadi kita harus menyusunnya sesuai dengan urutannya, urutan tanggal. Jadi kan kalau kita menyimpan kalau kita udah masuk ke dunia kerja, itu kan kita nerima bukti transaksi ya, bukan nerima bukti soal. Nah, bukti transaksi biasanya kalau kita simpan itu teracak gitu, nggak berurutan. Jadi kita harus susun dulu mana yang lebih dahulu di tanggalnya gitu, baru kita melakukan pencatatan. Nah, karena di sini akuntansi umum privat, kita menggunakan bukan menggunakan pencatatan double entry. Jadi yang ada menyebutkan rekening yang didebit dan dikredit. Gitu. Nah, ini contoh dari bentuk jurnal umum, ada tanggal, akun atau keterangan, akun dan keterangan, referensi, ini kode akun, kemudian debit dan kredit. Nah, sebelum kita masuk ke contoh-contoh transaksi ke jurnal umum atau soal ilustrasinya, kakak bakal jelasin nama-nama akun terlebih dahulu untuk kalian tahu yang mana masuk ke akun aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, sama beban. Oke. Nah, di sini, kakak jelasin dulu di dalam
bidang spesialisasi akuntansi, ini ada akuntansi keuangan, manajemen, pemeriksaan, biaya, perpajakan, anggaran, pemerintahan, sistem akuntansi. Ini bisa kita catat kayak apa ya? Kita menganggapnya ini mata kuliah ya gitu. Jadi ada mata kuliah tersendiri yang menjelaskan ini akuntansi keuangan, manajemen, pemeriksaan, biaya, perpajakan gitu. Kalau masih semester 1, mereka masih belajar mengenai akuntansi keuangan. Kalau yang ini 2 sampai ke bawahnya biasanya di atas 2, 3 gitu. Kemudian profesi dalam akuntansi itu ada akuntan publik, akuntan internal, pemerintah, sama pendidik. Publik berarti dia di sektor bisa di apa ya, kalau publik itu dia bekerja di perusahaan yang bergerak kayak BLU di bidang Badan Layanan Umum dan juga nirlaba. Kayak contohnya rumah sakit, itu kan bukan dibilang sebagai apa ya, perusahaan pemerintah, bukan. Tapi kalau itu kayak rumah sakit, sekolah, ataupun dia di bidang perguruan tinggi, tetapi dia pekerjaannya sebagai akuntan, itu disebut sebagai akuntan publik, bukan akuntan pemerintah. Karena dia bergerak di bidang Badan Layanan Umum ataupun organisasi nirlaba. Kemudian akuntan internal, ya berarti dia bekerja di dalam lingkup perusahaan. Kemudian kalau dia akuntan pemerintah, berarti dia bekerja di dinas-dinas kayak di apa ya, SKPD, di PPKD kayak gitu. Kalau pendidik ya jelas ya kayak dosen, guru-guru yang ada di perguruan tinggi. Nah, di sini ada akun aset. Kode dari aset itu adalah 100. Kita menyebutnya itu bukan 100 ya, tapi 100 karena dia menyebutkan ini sebagai urutan. Jadi kalau kita udah membuat yang namanya neraca saldo, nah kita ada mana ya? Nah, nanti kalau udah mengerti mengenai akun-akun, kita tuh bakal susunnya kayak gini nih. 1, 1, 1, 1, 0 gitu kan. Ada sih yang lebih sederhananya lagi sebentar. Mana ya? Nah, kayak gini nih. Kas itu urutannya 111. Modal urutannya 311. Itu nggak ada aturan tersendiri mengenai urutannya. Tapi yang Kakak jelasin singkat di sini, 1 ini menunjukkan bahwa ini adalah 1 yang pertama ini menunjukkan bahwa kalau dia itu adalah akun aset. Tapi kalau 1 yang kedua ini menunjukkan kalau dia itu adalah aset lancar, berupa aset lancar. Kas ini adalah aset lancar. Nah, 1 yang ketiga itu menunjukkan kalau dia urutan pertama. Kas itu harus urutan pertama karena dia bagian aset yang mudah dicairkan. Jadi dia urutan pertama kayak gitu. Aset sendiri itu terbagi ada aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap berwujud, aset tetap tidak berwujud, sama aset lain-lain. Aset lancar itu adalah aset yang kegunaannya atau masa manfaatnya kurang dari 1 tahun. Tapi kalau dia aset tetap maupun dia aset berwujud dan tidak berwujud, kalau yang namanya aset tetap, dia masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Tuh. Kayak kendaraan, peralatan, itu kan lebih dari 1 tahun. Nah, kita harus bedain ya yang namanya peralatan sama perlengkapan.
Nah, perlengkapan itu yang masa manfaatnya kurang dari 1 tahun, artinya kayak pena, pensil, kertas. Nah, itu disebut perlengkapan karena itu kan kurang dari 1 tahun. Tapi kalau peralatan kayak kayak apa ya, printer. Nah, itu kan termasuk tergolong peralatan. Tuh. Aset adalah semua hak yang digunakan dalam operasi perusahaan. Aset lancar ini kas, deposito, intinya yang kurang dari 1 tahun nilainya. Piutang usaha, piutang wesel. Ini piutang wesel ada yang namanya piutang wesel jangka panjang itu ada. Persediaan barang dagang, perlengkapan kantor, toko, beban dibayar di muka. Nah, ini beban dibayar di muka ini yang kayak kakak jelasin kemarin bahwa dia penggunaannya itu lebih dari 1 bulan, kayak kita membayar asuransi atau kita membayar sewa, tetapi kita membayarnya lebih dari 1 bulan. Nah, kita mencatatnya sebagai sewa dibayar di muka. Tapi kalau dia kurang hanya 1 bulan, dia mencatatnya sebagai beban saja, beban sewa, dan masuk ke akun beban. Pendapatan yang masih harus diterima, kemudian investasi jangka panjang, kemudian aset tetap berwujud. Aset tetap berwujud ini kalau mengalami penyusutan itu disebut dengan depresiasi. Depresiasi. Ini contohnya ini tanah, gedung, mesin-mesin, kendaraan, peralatan toko dan kantor. Tanah ini enggak disusutkan ya karena setiap tahun nilainya itu mengalami kenaikan, enggak pernah mengalami penurunan manfaat kalau tanah. Jadi tanah itu tidak dilakukan penyusutan. Kecuali yang lain kayak gedung, mesin-mesin ini dilakukan penyusutan. Ini berwujud ya, aset tetap berwujud. Kemudian aset tetap tidak berwujud. Nah, ingat ya kalau 1 ini kan namanya aset ya, aset. Kemudian 100. Ini kan nggak ada nih namanya kayak kas. Ibaratnya aset ini adalah hanya sebagai judul aja. Jadi ditulis 100. Aset tetap tidak berwujud kalau dia dilakukan penyusutan disebut dengan amortisasi. Kalau yang berwujud tadi depresiasi. Tidak berwujud itu kayak goodwill, hak paten, hak cipta, merek dagang, franchise, itu disebut dengan macam-macam dari aset tetap tidak berwujud. Gitu. Itu juga ada penyusutannya, ya tergantung dengan berapa nilai investasi yang diberikan untuk pembelian aset itu. Sesuai dengan perjanjian perusahaan juga. Kemudian aset lain-lain kayak biaya emisi saham, pendirian, aktiva tetap yang terbengkalai atau tidak terpakai, ya udah tahu lah ya kalau yang itu. Ada lagi aset sumber daya. Aset sumber daya itu biasanya digunakan untuk perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan ataupun mineral. Nah, itu kalau dia melakukan penyusutan disebut dengan depresi. Depresi. Kalau tidak berwujud amortisasi, berwujud depresiasi. Ini harus kita hafal. Ingat ya, kalau akun 1 itu adalah aset. Akun 2 liabilitas, 3 ekuitas atau modal, 4 pendapatan, 5 beban. Liabilitas ada juga sama kayak aset, dia ada liabilitas lancar sama liabilitas jangka panjang. Liabilitas lancar itu ada sama penggunaannya itu kurang dari 1 tahun, maksudnya pelunasannya kurang dari 1 tahun, kurang dari 1 tahun.
Kalau yang jangka panjang lebih dari 1 tahun pelunasannya. Contoh liabilitas lancar kayak utang usaha, utang wesel, utang beban. Utang beban ini misal kayak kita ada soal nih pembayaran gaji di bulan Desember, tetapi belum kita bayar, ataupun pembayaran listrik, kita dapat tagihan listrik tapi kita belum bayar, maka kita mencatatnya di utang beban. Tuh. Pendapatan diterima di muka. Nah, ini pendapatan diterima di muka ini adalah akun yang misal kalian ada gedung yang enggak terpakai, tetapi kalian sewakan gedung tersebut untuk masyarakat umum. Nah, kalian dapat uang dari sewa itu nilainya lebih dari nilainya itu misal 1 tahun. Nah, yang memesan gedung kalian itu, yang menyewakan gedung kalian itu udah bayar 1 tahun. Nah, kita belum menganggapnya 1 tahun itu sebagai pendapatan, tapi kita menganggapnya sebagai utang. Jadi kita mencatatnya bukan mencatat sebagai kas pada pendapatan sewa, tetapi kita mencatatnya kas pada pendapatan diterima di muka. Karena hak dalam 1 tahun itu bukan merupakan hak pendapatan kita. Jadi kita mencatatnya sebagai pendapatan diterima di muka. Itu contohnya. Kemudian liabilitas jangka panjang ada utang hipotek. Utang hipotek ini hutang jaminan, kemudian obligasi, kredit investasi. Ada lagi liabilitas lain-lain, ada uang jaminan yang diterima dari pelanggan. Kemudian lagi ada urutan yang ketiga, ekuitas. 3, ekuitas. Jadi kalau ditanya akun 3 itu apa? Ekuitas. Akun 4 pendapatan. Ekuitas itu ada setoran pemilik, modal pemilik atau modal saham, laba ditahan. Laba ditahan ini artinya laba yang kita udah dapat di periode tersebut, namun kita belum membagikannya kepada pemilik laba tersebut, kepada pemilik saham atau pemilik biasa, jadi labanya itu masih ditahan, enggak dibagikan. Tujuannya apa? Jadi untuk mungkin perusahaan ingin ada perkembangan baru lagi dari perusahaan dengan menggunakan laba tersebut. Prive itu kas yang ditarik atau modal yang kita tarik dari sumbernya modal pemilik. Modal pemilik ini dalam artian dia bukan perusahaan dalam bentuk PT ataupun berbentuk berbadan hukum gitu ya, kayak PT, CV gitu. Tapi kalau dividen itu udah sama seperti Prive, tapi dia menarik modal karena pemiliknya itu adalah pemegang saham. Nah, Prive dan dividen ini adalah akun kontranya dari modal. Mengapa disebut dengan akun kontra? Karena posisi saldo normal dari Prive dan dividen itu posisinya di debit, bukan di kredit. Karena kan kalau modal bertambah atau ekuitas bertambah, posisinya kan di kredit nih. Tetapi kalau Prive ataupun dividen yang bertambah itu posisinya di debit, salah. Kemudian pendapatan nomor akun 4 ada dibagi 2, yaitu pendapatan operasional dan non operasional. Ya, operasional berarti di dalam lingkup perusahaan. Kalau non operasional berarti di luar transaksi perusahaan.
Operasional kayak pendapatan jasa, penjualan, udah pasti ya. Kalau non-operasional berarti kayak kita menerima pendapatan bunga dari non-bank atau bank juga, kemudian dari komisi, karena kita udah menjualkan barang dari perusahaan yang apa ya, misal kita menitipkan barang kita di siapa ya, di teman kita. Nah, teman kita itu sudah berhasil menjualkan barang kita. Nah, itu disebut dengan pendapatan komisi. Ada komisinya kayak gitu. Karena udah berhasil menjualkan barangnya. Beban itu akun 5. Ada beban operasional dan non-operasional. Operasional ada beban perlengkapan, gaji, sewa, ataupun yang lainnya. Intinya yang di dalam transaksi perusahaan. Kalau non-operasional berarti di luar perusahaan, kayak beban bunga, beban kerugian piutang. Oke, untuk penjelasan akun-akun mungkin singkatnya dulu. Kalau kalau di akuntansi dasar mungkin di sini intinya kita harus tahu yang mana termasuk aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Itu aja. Ada yang mau ditanyakan mengenai akun-akun? Oh, ini ada pertanyaan. Jadi semisal 121 itu tanah tergantung juga ya kayak gini. Misal ada soal mana ya, ini neraca saldonya ada ya. Oh, ini enggak ada. Nah, misal kalau di neraca saldo di mana, di sini enggak ada neraca saldo. Kalau di neraca saldo misal dibuat kas, kemudian piutang usaha, kemudian perlengkapan, kemudian peralatan, kemudian tanah, kemudian kendaraan, ada lagi utang usaha, baru modal, prive, pendapatan. Beban biasanya banyak, ada beban gaji, ada beban sewa. Ya, contohnya kayak gitu. Nah, kita membuat kode akunnya. Di sini kan kas piutang perlengkapan itu termasuk aset, tetapi dia termasuk aset lancar. Karena apa? Karena kurang dari masa manfaatnya kurang dari 1 tahun. Jadi kita menulisnya karena kas ini yang paling mudah dicairkan, jadi dia di urutan pertama. Itu. Jadi nulisnya 1 termasuk aset, karena termasuk aset, 1 lagi dia karena termasuk urutan aset lancar, baru yang 1 lagi yang terakhir karena dia urutan pertama. Kemudian piutang usaha juga 1, 1, 2 buat kayak gitu. 1 termasuk aset, 1-nya lagi termasuk aset lancar, 2 adalah urutannya. 1, 1, 3 perlengkapan. Kemudian peralatan. Peralatan ini kan termasuk aset tetap. Jadi 1 ini termasuk aset, 2 termasuk aset tetap, 1 lagi itu termasuk urutan pertama dari aset tetap. Tanahnya lagi kayak gitu, 1, 2, 1, 2, 2. Kendaraannya juga kayak gitu, 1, 2, 3. Biasanya di kendaraan ini ada yang namanya akumulasi penyusutan kendaraan, ya tulis aja 1, 2, 4. Kalau misal di soal kalian itu benar-benar lengkap akunnya, kayak ada yang namanya apa ya, aset lancar ada, investasi jangka panjang ada, aset tetap berwujud ada, tetap tidak berwujud ada, semuanya ada, berarti kalian urutin sesuai urutan ini. Misal aset lancar berarti dia
satu gitu kan, satu. Kemudian di bawahnya ada aset tetap, berarti 1,2. Investasi jangka panjang berarti 1,3 gitu. Utang usaha juga kayak gitu, utang modal pendapatan. Ini juga karena 511 misalkan beban gaji 1 berarti dia termasuk beban operasional kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi mengenai akun-akun? Kalau nggak ada, kita bakal lanjut ke jurnal. Ada yang mau ditanyakan atau kita lanjut ke jurnal? Oke, kita lanjut aja ya ke jurnal. Oke, bentuk jurnal umum kayak gini. Kita di sini belajarnya untuk perusahaan jasa dulu ya, karena jadi langsung ke jurnal umum. Kalau perusahaan dagang kita harus mengenal yang namanya jurnal khusus kayak gitu. Jurnal umum di sini ada soal, bakal kakak jelasin langsung aja. Jadi sebelum kita mengerjakan jurnal-jurnal ataupun jurnal khusus, buku besar, lanjut lagi ke kertas kerja, misal sampai ke laporan keuangan, yang paling utama yang kalian harus hafal itu adalah saldo normal akunnya. Kayak posisi debit sama kreditnya kayak gitu. Jadi kayak penjelasan kemarin gitu ya. Ada aset bertambah posisinya di mana, liabilitas bertambah posisinya di mana, itu kalian harus hafal kayak metode halo debit kemarin kayak gitu. Oke, lanjut di sini di contoh soal ada ini soalnya simpel ya. Usaha jasa konsultasi Devina. Nah, di sini kita membuat buat nama pencatatannya dulu. Usaha jasa konsultasi Devina untuk periodenya itu Juli 2022. Juli 2022. Format jurnal umum udah pasti tahu ya, tanggal keterangan referensi debit kredit, tahunnya 2022, ininya Juli. Nah, oke, lanjut. Di sini di tanggal 1, pemilik menginvestasikan uang tunai pada perusahaan. Berarti kas bertambah di debit, modal bertambah di kredit. Tuh. Tanggal 1 kita buat dulu kas pada modal. Ini 250 juta. Oke. Modal bertambah posisinya di kredit. Kakak rasa udah tahu lah ya yang namanya saldo normalnya sendiri bertambah berkurangnya di mana gitu. Kemudian dipinjam uang dari bank BCA, berarti karena kita meminjam, kas kita bertambah, kemudian utang bank kita bertambah. Nyatetnya utang bank ya, bukan utang usaha. Jadi utang bank itu berarti lebih dari 1 tahun masuk ke jangka panjang, ke liabilitas jangka panjang. Kas kita bertambah
Kemudian utang kita juga bertambah, utang bank BCA sebesar 50 juta. Nah, tanggal 3 ada lagi itu dibayar biaya sewa bulan ini. Nah, di sini udah jelas ya, bulan ini. Karena bulan ini berarti kita nyatetnya sebagai beban sewa. Beban sewa pada kas, karena kita udah membayar. Kas. Ini soalnya masih, masih sederhana. 1.400.000. Kemudian tanggal 4 dibeli perlengkapan secara kredit, berarti perlengkapan kita bertambah, kemudian utang usaha kita juga bertambah. Nah, kalau perlengkapan ini nyatetnya sebagai utang usaha. Utang usaha. Sebesar 2 juta. Coba deh kalau soal selanjutnya itu kalian yang jawab. Boleh tanggal 5, siapa ya? Tanggal 5 mungkin. Boleh, Kak? Oh ya, oke. Silakan. Tanggal 5. Itu kalau tanggal 5 piutang pada pendapatan karena jasa konsultasinya belum diterima. Oke, benar. Berarti kita nyatetnya sebagai piutang usaha kita bertambah sama pendapatan jasa kita bertambah juga. Oke. 6 juta. Tanggal 6 itu 6. Penerimaan kas dari hasil jasa konsultasi. Ini mudah ya. Kas sama pendapatan. Kas sama pendapatan ini kakak buat dulu. $12 juta. Tanggal 7 dibayar gaji pegawai, berarti beban gaji sama kas kita juga berkurang. Bebannya bertambah, posisinya di debit, baru kas kita berkurang, posisinya di kredit. Sebesar 5 juta. Tanggal 8 itu mengambil uang dari perusahaan untuk keperluan pribadi. Karena belum berbentuk PT, berarti kita mencatatnya sebagai prive sama prive kita bertambah posisinya di debit sama kas kita berkurang sebesar 1 juta. Untuk yang ke-9, tanggal 9, perlengkapan yang digunakan atau terpakai seharga 500.000, berarti beban perlengkapan, kreditnya itu adalah perlengkapan, bukan kas, karena yang berkurang, yang digunakan itu adalah perlengkapan. 500.000. Oke. Di tanggal 10 dibayar jasa atas pinjaman bank. Nah, kalau dia jasa atas pinjaman bank itu namanya itu adalah beban inkaso namanya. Beban inkaso bank, atau kalian boleh tulis saja beban jasa bank, itu aja boleh pada kas. 500.000 juga. Oke, kita jumlahin di sini.
Oke, udah balance ya kayak gini. Kurang lebihnya untuk jurnal umumnya. Ini masih sederhana menurut kakak. Oke, mungkin kakak bakal jelasin, nah ini sama ya, 328.400. Nah, kita catat juga yang namanya referensi, jangan lupa, karena kadang biasanya kalau kita udah membuat jurnal umum, kita terkadang menyepelekan yang namanya kode referensi. Itu biasanya dikerjain referensinya itu dikosongin aja, nggak diisi. Padahal itu harusnya itu diisi, karena gunanya untuk pada saat buku besar, kalau kalian mengerjakannya di aplikasi atau di aplikasi akuntansi lah, itu tuh referensi itu harus dibuat, kecuali di buku. Tetapi untuk sebagai latihan kalian aja supaya jangan dikosongin yang namanya referensi itu. Nah, di sini kan Kak sudah pasti satu modal karena dia urutan ketiga 311. Ini juga 111 utang bank, utang masuk ke di sini kan utang bank nih, dia jangka panjang, berarti dia jangka panjangnya itu adalah 2, urutannya pertama, jadi 221. Beban sewa juga, di sini kan nggak ada yang namanya, ada beban gaji. Kalau mengurutkan beban, itu bukan dari nilai yang kayak beban gaji duluan atau beban, biasanya kan beban gaji nih tulis duluan, karena kenapa? Biasanya di transaksi di soal beban gaji itu nilainya yang paling besar, makanya dia ditulis beban satu-satu. Kalau di urutan beban itu kita mengurutkan nilai yang terbesar dulu, baru nilai yang terkecil. Nah, nilai terbesar dari beban-beban ini yang mana yang paling besar? Nah, itu di urutan pertama. Di sini kan beban gaji nih yang paling besar. Berarti kita nulisnya beban gaji ini 511. Kemudian beban sewa ini nggak ada lagi yang besar, berarti di sini 512 gitu. Jangan langsung mentang-mentang dia tanggal 3 nulisnya nulisnya 511, bukan. Kita melihat beban maksudnya membuat referensi di beban itu nilainya yang paling besar itu berapa. Kemudian beban apa kayak gitu. Perlengkapan ini 113 karena ada piutang. Piutang duluan. Ini utang usaha. Utang usaha kan termasuk utang liabilitas jangka pendek, jadi dia 211. 1 karena dia utang jangka pendek. Pendapatan jasa udah pasti ya, 411. 111, 411, kas juga 111, prefer di sini ada modal ya 311, berarti prefernya adalah 312. Kasnya 111, beban perlengkapan oke, di sini kan sama-sama nih 500.000, berarti yang duluan aja 513. Di sini beban jasa banknya 514. Perlengkapannya berapa tadi? 113. Kasnya 111. Nah, kayak gitu ya, nulis referensi. Jangan nulis referensi sembarangan, mentang-mentang dia urutan pertama, tanggal pertama ditulisnya langsung 1 gitu. Jangan. Buatnya harus sesuai aturan. Oke. Untuk penjelasan jurnal ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut latihan ke yang menurut kakak soalnya itu lumayan rumit. Kakak ambil soalnya itu dari buku hijau yang kayak kakak tunjukin kemarin ya, buku apa ya namanya?
Ada yang mau ditanyain mengenai jurnal umum atau kita lanjut? Ada yang mau ditanyakan? Atau lanjut? Belum ada dulu, Kak. Lanjut aja. Oke. Coba deh yang kalian buka, ya kan kalian ada beberapa yang punya kan buku apa sih, buku akuntansi itu. Nah, kalian buka di situ jurnal umum yang menurut kalian itu susah susah dipahami kayak gitu. Nah, kita bahas di sini. Sekalian kakak cari soalnya juga. Bentar Kak ya, cari dulu. Oke. Yang menurut kalian ini susah Kak dipahami mengenai jurnal umum gitu. Kita kerjain bareng-bareng di sini. Kalau ada bilang ya. Kalau nggak ada nanti kakak langsung aja. Oke Vira, coba kamu buka halaman berapa ya? Halaman ini nih. Nah, 104. 104. 104 itu menurut kakak panjang, kemudian ya rumit juga ya. Kamu fotoin 104 sama 105. Tuh. Fotoin kamu kirim ke grup. Kalau di kakak udah banyak coretan bukunya.
Ini nih ada apa? Teksnya tuh puder. Jadi tidak kejingoanian kalau untuk yang 104. 104. Coba ya, bentar. Oke, kita bahas dulu. Mana ya halaman? Nah, itu halaman 104, nanti 105-nya yang merah. Nah, di situ kalian lihat, sebentar, kakak hentikan dulu berbagi. Nah, kalian buka yang kakak kirim itu sama yang halaman 104. 104 di situ. Nah, di situ ada transaksi yang dilakukan oleh RM Musik selama bulan Juni 2016. Transaksi berikut diselesaikan Juli. Oke, untuk Juli di sini ada 2 bulan. Ada bulan Juli sama bulan Juli juga ini. Biasanya 2 bulan. Kita kerjain dulu yang RM Musik, baru besok kita lanjut ke jurnal. Itu namanya RM Musik. RM Musik baru kita buat sini tulis RM Musik. Tanggalnya kita buat kalau di sini berapa nih? Tanggal 2000 tahun 2016. Sorry Kak, suaranya kurang jelas. Oke, kurang deket mungkin. Di sini tahun 2016, udah jelas? Udah Kak. Oke, Juli, kemudian tanggal 1.
tanggal 1. Ricky Martin melakukan yang ada bukunya, kan kemarin kan ada nih beberapa, ada yang bilang ada bukunya. Kalian buka dulu sambilan gitu. Kalau di layar mungkin kurang jelas gitu. Di tanggal 1, Ricky Martin melakukan investasi tambahan dengan menyetorkan 5 juta ke dalam rekening Bank RM Musik. Ini kakak enggak tulis itu ya, apa namanya, saldonya, karena udah pasti tahu ya untuk saldonya berapa, kecuali yang perlu penjabaran gitu. Jadi kakak tulis untuk akun-akunnya saja. Ini, ayo tulis saja deh. Kas sama modal. Kas bertambah dan modal kita juga bertambah. Kasnya itu bertambah di sebesar 5 juta. Oke, tanggal 1 lagi. Itu setelah tidak melanjutkan berbagi ruangan kantor dengan agen properti lokal, Ricky memutuskan untuk menyewa ruangan kantor dekat toko musik lokal, membayar sewa untuk bulan Juli 1.750.000. Nah, di sini disebutin ya bulannya berapa, kemudian di sini juga periode transaksinya itu bulan Juli. Jadi, kita mencatatnya sebagai beban sewa pada kas. Beban sewa pada kas sebesar 1.750.000. 1.750.000. Oke. Nah, untuk tanggal 1 lagi, membayar premi 2.700.000 atas polis asuransi kerugian yang memberi perlindungan atas resiko pencurian dan kebakaran selama periode 1 tahun. Nah, 1 tahun. Boleh dong siapa yang jawab, yang mau jawab untuk tanggal 1 yang urutan ketiga? Yang bisa boleh jawab. Membayar premi 2.700.000. Boleh coba jawab ya, Kak? Boleh. Kalau yang ketiga itu dia dikatakan di situ membayar premi untuk polis asuransi, berarti beban asuransi pada kas sebesar 2.700.000. Oke, untuk tanggal 1 urutan ketiga itu di situ kan membayar premi, kemudian selama periode 1 tahun. Karena dia 1 tahun, bukan untuk 1 bulan atau lebih dari 1 bulan, jadi dia dicatatnya sebagai asuransi dibayar di muka sama kas. Nah, karena dia lebih dari 1 bulan, jadi kita mencatatnya sebagai di tanggal 1 asuransi dibayar di muka sama kas sebesar 2.700.000. Kemudian tanggal selanjutnya itu menerima tanggal 2. Menerima 1 juta atas pelunasan piutang usaha. Kita melunasi dia menerima pelunasan piutang dari orang, berarti kita menerima uang dari apa ya? Yang
berhasil kita kasih pinjam gitu. Orang yang beli barang kita atau yang membeli jasa kita tapi dia secara kredit, kemudian dilunasi. Itu disebut dengan pelunasan piutang. Jadi di sini kas kita bertambah, piutang kita juga berkurang. Piutang termasuk akun aset. Tanggal 2 itu kas sama piutang usaha. Piutang usaha sebesar 1 juta. Kemudian di tanggal 3 atas nama RM Musik Ricky menandatangani kontrak. Ini kan kita harus bacanya benar-benar pelan gitu, supaya paham. Ricky menandatangani kontrak dengan stasiun radio lokal ASPM untuk menyediakan bintang tamu selama 3 bulan ke depan. Kita buletin ya, 3 bulan ke depan. Kontrak tersebut mengharuskan RM Musik menjadi disc joki tamu di radio ASPM selama 80 jam per bulan dengan honor 3.600.000. Setiap tambahan waktu di atas 80 jam akan dibayar oleh ASPM sebesar 40.000 per jam. Sesuai kontrak, Ricky menerima 7.200.000 dari ASPM sebagai pembayaran di muka untuk 2 bulan pertama. Nah, jadi si RM Musik ini dia menerima pendapatan terlebih dahulu tanpa memberi jasanya terlebih dahulu. Jadi kayak ngasih DP duluan sebelum kita menyerahkan jasa tersebut. Jadi kita mencatatnya kayak kakak jelasin di akun-akun tadi, kita mencatatnya sebagai pendapatan diterima di muka dan masuk ke akun utang. Jadi kas kita bertambah, kita menerima pembayaran, baru pendapatan diterima di muka kita juga bertambah. Kas sama pendapatan diterima di muka. Nah, itu nominalnya ini yang terakhir karena dia sudah fix menerima pembayaran ini untuk 2 bulan sebesar 7.200.000. 7.200.000. Kalau dia sudah menyerahkan jasa terlebih dahulu, kita mencatatnya sebagai pendapatan jasa. Kemudian tanggal 3, membayar utang usaha. Utang kita berkurang, posisinya di debit, kas kita juga berkurang, posisinya kredit. Utang usaha pada kas sebesar 250.000. Oke. Kemudian di tanggal berapa ini? Tanggal 4, mungkin kakak jelasin sampai tanggal 14 dulu. Nanti sisanya itu kalian kerjain dan minggu depan kita bahas lagi. Sekalian kita masuk ke jurnal umum, buku besar. Tanggal 4 membayar jasa pengacara 900.000 untuk memeriksa kontrak kerja dengan ASPM. Nah, di sini udah diterangin ya, dikasih keterangan bahwa catat sebagai beban lain-lain. Berarti beban lain-lain pada kas. Di tanggal 4. Beban lain sama kas. 900.000.
Oke, kemudian lanjut lagi di tanggal 5 menerima peralatan kantor membeli peralatan kantor secara kredit dari Betamart. Berarti peralatan kantor kita bertambah, kemudian karena secara kredit, jadi utang kita bertambah. Jadi mencatatnya di tanggal 5 ini peralatan kantor pada utang usaha sebesar 7.500.000. Kemudian lagi di tanggal 8 membayar iklan koran. Di sini nggak dijelasin berapa periodenya, jadi kita langsung aja mencatat beban iklan pada kas di tanggal 8. Beban iklan pada kas sebesar 200.000. Oke. Kemudian di tanggal 11 menerima 1 juta sebagai honor untuk disc jockey untuk pesta. Jadi kas kita bertambah, kemudian pendapatan jasa kita bertambah. Udah jelas ya, karena dia udah menerima honornya. Di tanggal 11, kas kita bertambah posisinya debit, pendapatan jasa kita bertambah posisinya di kredit. Harus hafal-hafal betul mengenai saldo normal, kemudian kalau dia posisinya penambahan dan pengurangan posisinya di mana. Sehingga kalian bisa buat jurnal umum. Kayak di pertemuan kemarin. Nah, di tanggal 13 membayar 700.000 ke toko elektronik audio lokal atas penyewaan peralatan rekaman digital. Jadi kita menyewakan peralatan, kita membayar sewa atas peralatan rekaman digital. Jadi beban sewa pada kas gitu. Kita menganalisisnya harus sesuai dengan keadaan transaksinya itu ngapain gitu. Baru kita mencatatnya sebagai beban apa ataupun pendapatan apa. Di sini karena penyewaan peralatan, jadi kita mencatatnya sebagai beban sewa pada kas. Di tanggal 13 beban sewa pada kas sebesar 700.000. Nah, lanjut lagi ke tanggal 14 membayar upah 1.200.000 untuk resepsionis dan asisten paruh waktu. Berarti karena di sini membayar upah, kita mencatatnya sebagai beban upah pada kas. Pada kas. Sebesar 1.200.000. Oke. Oke, untuk penjelasan dari sini ada yang mau ingin ditanyakan? Yang jurnal yang ada di sini, ada yang mau ingin ditanyakan? Nanti kakak kasih waktu
Oh, ini dari pertanyaan dari Thomas itu dicatat dari RM Musik ya. Iya benar dicatat sebagai ini kan transaksi kan ini kan Ricky ini pemilik dari apa ya dari RM Musik. Ricky itu menandatangani kontrak untuk menyediakan bintang tamu. Nah, di sini sesuai kontrak Ricky itu menerima 7.200.000 sebagai pembayaran di muka. Jadi mencatatnya sebagai kas pada pendapatan dibayar di muka. Boleh kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut. Ya, benar. Jadi yang mencatatnya itu adalah RM Musik. Karena dia kontrak tersebut mengharuskan RM Musik menjadi disc joki tamu di radio ASPM. Jadi dia menerima honor tersebut sesuai kontraknya. Oke, ada lagi yang mau ingin ditanyakan? Sebelum kakak kasih waktu berapa ya? Kakak kasih waktu untuk 15 menit mungkin berbagi aja mungkin nomor 16 18 itu ini ada berapa soal ya? 2 4 6 8 10 12. Nah, 16 18 itu mungkin Alia, kemudian 2122 ini Elva, 2327 ini Vira, 2829 ini Arif aja, 3031 itu Thomas, 312 yang terakhir, 3131 yang terakhir itu sisanya siapa itu namanya? DRK. Namanya siapa ya? Kakak nggak hafal siapa aja yang daftar. Lupa kakak. Itu aja 31 yang terakhir. Kakak tulis di ini aja ya. Oke, boleh dikerjakan dari sekarang ya, dari 16 nomor 16 sampai 31. 16 18 Alia. Kemudian 21 22 itu Elva. Kemudian 23 27 itu Vira. Kemudian 28 29 itu siapa ini? Arif. 30 31 Thomas. 31 yang terakhir itu sisanya siapa? RK. Oke. Nah,
Kakak kasih waktu sampai 20.15 ya. 20.15 baru kita lanjut membahas soalnya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan atau kalian mau lanjut mengerjakan? Ada yang mau ditanyakan atau lanjut? Lanjut aja, Kak. Oke, kalau lanjut silakan ya lanjut dikerjain. 20.15 kakak bahas, kakak tanyain. Kalau udah kelar, gimana, Kak? Boleh disebutin. Untuk tanggal 31 yang 2 terakhir itu, yang pertama itu kan membayar royalti itu bisa kita masukin ke beban royalti pada kas sebesar 1.400.000. Kemudian untuk tanggal 31 terakhir yang kedua, itu menarik kas jadinya prive pada kas sebesar 1.250.000. Oke, bener ya. Untuk 312 yang terakhir, royalti juga bisa. Kemudian kalau di keterangan soal dia nulisnya kayak gini, beban musik boleh dicatat sebagai beban musik pada kas gitu. Oke, untuk Vira, Alia, Elva, Thomas, dan lain-lain, apa udah selesai? Kalau udah selesai nanti langsung Kak, aja. maaf untuk yang 21 itu masuknya ke beban musik, ke beban lainnya bukan, Kak? 21 beban, oh ini ya, membayar untuk penggunaan demo musiknya dalam beban musik juga bisa sih karena perusahaannya ini menyangkut tentang apa ya, tentang operasionalnya, tentang musik gitu. Jadi nyatetnya sebagai beban musik juga gak apa. Beban lain-lain itu kalau dia kegiatannya kayak dia membayar hibah atau sumbangan, nah itu nyatetnya sebagai beban lain-lain juga boleh. Beban musik juga boleh. Di beban musik di debit sama kas di kredit. Untuk yang dua-dua itu beban iklan di debit sama kasnya di kredit, Kak. Iya, benar. Mengiklankan jasa 2 kali sehari selama sisa bulan. Aku mau jawab ada soal nomor 23. Untuk nomor 23 itu pendapatan jasa masuk di debit 2.500.000 dan piutang usaha masuk di kredit 2.500.000. Kalau untuk tanggal 27 membayar tagihan listrik, berarti beban utilitas itu masuk di debit 915.000 dan masuk berkurang di kas 915.000 rupiah. Oke, untuk tanggal 23 kakak jelasin sedikit. Tadi kan menjadi di sini tulisan soalnya menjadi disc joki di sebuah pesta dengan honor 2.500.000 menerima kas 750.000 dan sisanya diterima tanggal 4 Agustus. Berarti dia ini ada yang membayar kas 750, kemudian piutangnya juga bertambah, baru pendapatan. Nyatetnya kayak gini, tanggal 23 itu kas bertambah, kemudian piutang usaha bertambah juga, sama pendapatan jasa kita juga bertambah di sebelah
kredit. Kasnya tadi 750.000. Kemudian pendapatannya tadi 2.500.000. Nah, sisanya ini adalah piutang. Karena sisanya ini akan dibayar tanggal 4 Agustus. Nah, kayak gitu cara catatnya. Kas, piutang, sama pendapatan. Karena dia menerima kas hanya 750.000. Oke, untuk tanggal 27 benar. Oke, lanjut lagi untuk Alia, Elva, Arif, Thomas boleh Kak, di... mungkin Thomas mau jawab, Kak. Oh, boleh lanjut tanggal Untuk berapa itu. untuk yang tanggal 30 itu kas di debit 500.000 dan piutang di debit 1 juta. Dan pendapatan jasa atas kredit itu ada di 1,5 juta, Kak. Kalau di nomor 31 itu kas atas pendapatan jasa masing-masing 3 juta. Oke, benar. Sama kayak transaksi 30 itu sama kayak tanggal 23 tadi. Sama, kas di debit, piutang di debit, kemudian pendapatan jasa di kredit. Untuk tanggal 31 benar, kas sama pendapatan. Oke, yang lain lanjut lagi. Alia, Elva, sama Arif. Kak, Oke, boleh. yang 16 itu menerima honor 2 juta atas jasa menjadi disc joki untuk acara resepsi pernikahan dicatat kas di debit dan pendapatan di kredit. Terus tanggal 18 membeli perlengkapan secara kredit itu dicatat sebagai perlengkapan di debit terus utang di kredit. Oke, benar. Untuk Alia. Lanjut lagi, Elva sama Arif, boleh. Alfa tadi udah kok yang 21 tadi kan beban musik di debit sama di kas di kredit. Terus untuk yang 22 itu beban iklan di debit sama kas di kredit. Lupa terus kakak yang Elva. Arif, tinggal yang Arif berarti. Baik, Kak, yang nomor 28 itu membayar upah. Itu upah resepsionis ke kas senilai 1.200.000, Kak. Kemudian tanggal 29. Tanggal 29 membayar beban lain-lain ke kas juga, Kak, senilai 540.000. Oke, benar. Untuk semuanya ya udah benar semua, udah paham. Jadi berarti minggu depan kita udah bisa masuk ke ke buku besar. Kalau untuk jurnal menurut kakak yang ini mungkin udah paham gitu ya. Jadi di akuntansi itu harus banyak-banyak yang namanya latihan. Jadi kalau kalian di buku yang kakak tunjukin kemarin itu kan banyak itu apa soal-soal yang menurut kakak lumayan melatih, apalagi di persamaan dasar sama jurnalnya. Kalau bisa kalian beli khusus buku untuk kalian belajar selain di mata kuliah itu khusus belajar mencatat latihan dari transaksi ini dari persamaan dasar sampai ke jurnal. Kalau udah bisa jurnal ya lanjut buat buku besar dari transaksi itu, buat neraca saldo sampai ke pembuatan laporan keuangannya. Kalau ada jurnal penyesuaiannya kayak gitu. Jurnal penyesuaiannya ya buat sendiri aja gitu, tulis sendiri berapa nominalnya, buat soalnya sendiri terus jawab sendiri gitu. Itu untuk melatih kalian supaya bisa lancar kalau menjawab. Ini karena baru masih pengantar gitu kan, belum masuk ke menengah lanjutan, kemudian yang di pemerintahan itu lumayan sulit untuk transaksi menganalisisnya. Oke, untuk jurnal umum dari akun-akun sampai ke jurnal umum boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, kita bakal tutup sampai di sini aja. Kita lanjut minggu depan untuk buku besar sampai jurnal penyesuaian. Kak, mungkin Thomas ingin bertanya, Kak. Boleh?
Apa bedanya piutang dengan pendapatan yang masih harus diterima, Kak? Oh, sama itu. Piutang sama pendapatan yang masih harus diterima. Itu sama, cuman mencatatnya aja. Kadang sama aja pendapatan yang masih harus diterima dengan piutang. Sama. Oke, Kak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita tutup. Oh iya, kakak ada itu ya soal menganalisis bukti transaksi baru ke jurnal. Kakak masih harus cari di mana soalnya. Kemarin itu ada, cuman ya susah nyari. Nah, mana ya? Filenya sebanyak sebanyak ini mau dicari kemana gitu kan soalnya itu. Tuh, pusing nyarinya di mana soal yang itu. Untuk kalian mengerjakan menganalisis bukti transaksi baru masuk ke jurnal. Itu bukti transaksi beneran yang dari mulai dari faktur, kwitansi juga ada. Itu kalian analisis masuk ke jurnal. Bukan lagi bentuk soal tapi bentuk bukti transaksi. Mungkin di minggu depan aja kita bakal bahasnya supaya kalian tahu. Oke. Ada lagi yang mau ingin ditanyakan sebelum kita tutup untuk malam ini? Lumayan ngantuk ya pasti. Tidak ada? Atau ada? Dari aku sih pas Kak, nggak ada lagi. Oke, kalau nggak ada mungkin kakak tutup untuk malam ini aja. Kita lanjut di minggu depan. Jadi pertemuan kita itu mungkin sampai 30 kali pertemuan lebih karena kakak kurangi jadi 2 kali pertemuan per minggu karena takutnya mengganggu waktu kalian di minggu siangnya, entah ada yang kondangan atau liburan atau ya jalan-jalan sama ayangnya gitu kan, takutnya mengganggu gitu. Jadi kakak ubah jadi malam. Oke, kalau gak ada yang ditanyakan, kakak tutup sampai sini saja. Kalau kalian ada ingin konsultasi tugas ataupun ingin bertanya, kalian boleh chat kakak di WA kakak ataupun di grup boleh. Nanti diskusi sama temennya juga boleh. Oke, kakak akhiri untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, see you. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Terima kasih, Kak. Oke.